Tapi saya ada jawabannya itu, ada solusinya. Ya, apa itu? Jadi begini Pak, memang kalau pelayanan kereta listrik kelas ekonomi itu menurut pandangan kami sebagai operator ya, itu sudah jauh daripada kelayakan untuk melayani masyarakat. Nah, kami sekarang sudah mengusulkan kepada Menteri Perhubungan bahwa mulai Maret nanti sampai September itu akan kami tarik pelan-pelan dan kami ganti kereta listrik yang pakai AC. Kereta listrik yang pintunya AC. Bisa ditutup Pak. Oh. Gitu. Kalau ini sudah memang nggak bisa tutup, nggak ada pintunya juga. Itu akibatnya jambret dengan gampang untuk keluar. Persis. Gitu. Jadi ini yang menurut saya ya harus diganti keretanya. Gitu. Namun tadi ada pertanyaan dari Pak Pipit tadi, bagaimana kalau diganti yang ada pintunya bisa nutup tapi nggak pakai AC. Sekarang itu nggak ada, beli kereta nggak pakai AC. Sama dengan beli mobil. Kalau waktu saya kecil ada Pak. Kalau dijual Toyota Corolla pasti ditulis radio tip AC. Ya, AC harus kita pasang sendiri. AC pasang sendiri. Kalau sekarang itu beli mobil pasti ada AC-nya Pak. Sama dengan kereta Pak. Oke. Gitu. Baik. Kemudian ketika Anda masuk kan Anda menyaksikan. Ini kan dari semua pelayanan seperti itu, impact-nya adalah kepada financial statement. Income-nya. Gimana keadaan keuangan kereta api saat itu? Pada saat saya masuk keadaan keuangan sih, kalau secara cash flow itu oke. Cash flow oke. Oh, cash flow oke. Ya. Cash flow oke. Almost zero growth, tidak ada pertumbuhan. Zero growth. Ya. Itu sangat minimal improvementnya. Jadi ini seperti orang itu terkurung dalam benteng yang bertahan kalau menurut saya. Benteng yang bertahan. Ya. Dan hanya sesuai dengan ukuran tubuhnya saja. Ya, saya kira sih itu saya nggak sampai ke situ ya Pak ya. Tapi ini benteng yang pokoknya bertahan aja. Bertahan. Gitu, ya. Defense saja. Tidak mungkin satu kegiatan usaha atau korporasi, apalagi yang melayani transportasi publik yang cukup besar, itu bisa dengan sistem benteng bertahan ini mau berapa lama? Pasti makin lama makin habis. Pasti itu. Dan sebagainya. Dimakan oleh umur. Dimakan oleh zaman Pak. Zaman. Ya. Jadi, nah, oleh karena itu waktu itu saya ajak, udah gini aja, kita coba dari product oriented menjadi customer oriented. Customer oriented. Nah, ini sepakat dulu. Nah, kalau sepakat banyak yang harus dibenahi. Dibenahi itu dari sisi pelayanan, dari kita mendengar pelanggan itu maunya apa dulu. Jangan kita bisanya apa. Ya kalau yang nggak bisa diganti dengan yang bisa dong. Sebenarnya kami di kereta api itu hampir semua bisa Pak. Pada standar ukuran kenormalan itu pasti bisa kita lakukan. Tinggal kita itu mau atau tidak. Jadi kualitas manusianya sebenarnya baik. Kalau kualitas manusia itu memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi. Itu yang maksud Bapak kan? Ya. Kita di sini ada satu orang pegawai kereta api yang dulu penjaga palang pintu. Betul, ada Pak. Bisa kita tanyakan? Bisa. Ini Pak Sugeng Priyono Pak. Pak Sugeng. Ya, ini orangnya ini penjaga palang pintu. Wajahnya kelihatan nih seperti orang-orang rata-rata di palang pintu nih, Pak Sugeng. Betul ya? Pak Sugeng dulu ada benar penjaga palang pintu? Betul. Betul. Saya pikir audien di sini tidak tahu saya sekarang jabatannya apa. Ya, kita perlu tahu juga. Dulu ada penjaga palang pintu di mana? Saya di Surabaya di daerah Gubeng, Pak. Di daerah Gubeng. Sebelah selatan stasiun Gubeng itu ada jalan palang pintu Jalan Banda dari menuju ke Gubeng Masjid. Ya. Suasananya seperti apa di sana? Ya kalau lalu lintasnya sih tidak banyak, tapi masalah Pak penjaga palang ini lalu lintas banyak dan tidak kan sama juga Pak. Ada satu kendaraan kan juga harus ditutup, kalau tidak kan juga silakan. Berapa juga. Korban sudah terjadi di tangan Anda? Insya Allah tidak ada. Oh tidak ada. Ya memang waktu itu orang kan beda-beda Pak. Ya. Ini ditanya, dijawabnya tidak ada, serius, padahal saya bercanda sebetulnya. Saya tidak hanya jangka palang pintu saja Pak, saya pola kerja saya, karir saya pernah juga menjadi juru langsir atau istilah bahasa kerennya Mister Langsir yang memotong dan menyambung rangkaian KA. Oke, itu namanya langsir. Ya, langsir Pak. Jadi kereta api datang, kepalanya atau lokomotifnya dilepas itu namanya melangsir. Kemudian fisik ya, kerja fisik itu. Betul, betul. Kerja fisik. Sekarang apa? Kita pengen tahu juga nih. Apa pekerjaan Anda? Saya sekarang Vice President Corporate Communication. Wih, Vice President. Anda nggak ingin seperti Oma Irama mencalonkan diri jadi presiden? Saya waktu itu memang... Ini serius lagi pasti arahnya. Saya tidak, karena saya tidak bermimpi bahwa
suatu saat bisa menjadi VP gitu ya. Tidak pernah bermimpi. Tidak pernah. Kenapa Anda tidak pernah bermimpi? Ya saya pikir orang dulu kan memaklumi segala sesuatu yang sudah ada kan gitu kan Pak. Ya, saya tahu perusahaan saya dulu kemampuannya seperti apa. Jadi intinya kalau ditarik suatu kalimat gitu saya harus tahu diri kan gitu. Kemudian dulu ini kan masih pekerja ini kan masih berpikir senioritas ya. Jadi senior saya kan masih banyak sekali. Jadi harapan saya sendiri juga tertutup oleh senior-senior. Kalau sekarang sudah kompetensi. Saya kira kalau sekarang ya yang bekerja itu yang mesti diberi penghargaan. Begitu saya sepakat. Oke. Anda mulai diangkat jadi VP mulai kapan? Tahun 2010. 2010. Sebelumnya itu saya senior manager. Jadi saya mau meniti karier itu memang betul-betul mulai tangga yang paling bawah. Dan ini pelajaran bagi yang muda-muda. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan itu juga berimbas pada karyawan. Begitu ya, pada karyawan, betul ya? Itu harus berjalan bersamaan, Pak. Ya, harus berjalan bersamaan. Saya selalu ngomong dengan rekan-rekan saya, kalau pakai seragam itu, kalau mau jadi kaya raya nggak bisa, Pak. Mungkin jadi penyanyi bisa, jadi presenter kayak Mbak ini bisa. Tapi kalau pakai seragam ini harus ada standar kelayakan untuk hidup yang normal, sehingga output yang dihasilkan untuk pelayanan itu bisa membaik. Itu saja. Ini tanya yang muda-muda. Baik. Yang saya mau tanya seniornya dulu, yang sering kita lihat di televisi nih, Pak Mateta nih. Ya, Bapak penjaga kereta juga kelihatannya. Kalau ada berita-berita, kemarin Cilebut ya, Bapak juga memberikan informasi ya. Betul, Pak. Ya. Oke, apa yang Bapak rasakan dari segi perubahan, Pak Mateta? Ya. Saya mungkin berkarir dari pemimpin perjalanan kereta api, Pak. Ya. Pemimpin perjalanan kereta api yang pakai pet merah itu, Pak. Pakai pet merah. Iya. Yang memberangkatkan kereta api dan mengatur operasi kereta api. Pakai bendera gitu. Ada semboyan, Pak. Atau fluid, pakai fluid. Dengan fluid ya. Kelengkapannya. Nah, masih ingat nggak ucapannya di stasiun kereta api itu kalau mau berangkatkan pesawat? Berangkatkan kereta api, bunyinya ucapannya seperti apa itu? Itu semboyan fluid, Pak. Ya, fluid. Tapi ucapan kan pengumuman kereta api dari mana? Oh. Masih Anda bisa ya, announcer itu, Pak. Ya, coba Anda bisa announce seperti biar kita ingat ke kereta api lah. Kalimatnya gimana tuh? Kereta api tujuan Surabaya berangkat dari jalur 2. Wih, ya boleh dong, boleh. Ya, terus. Nah, kemudian saya diberi kesempatan beberapa waktu dan di kepimpinan Pak Jonan, saya diberi kesempatan untuk datang ke kota Jakarta. Ya. Di mana saya merasa ayam kampung dari Bandung. Ya. Dengan golongan yang sebetulnya secara struktural yang ada sebelumnya tidak layak saya memimpin public relation di Daup 1 Jakarta ini. Tapi wajahnya memungkinkan kalau saya lihat. Ya. Dan pada kesempatan beliau saya diberi kesempatan dengan seluruh rekomendasi direksi untuk bisa menjadi humas di wilayah Daup 1 Jakarta. Wilayah Daup 1 Jakarta. Oke. Bagaimana Anda menemukan Pak Mateta cocok sebagai orang humas? Bagaimana Anda mendapatkannya? Dari 29.000 orang karyawan itu. Ya, satu itu berdasarkan rekomendasi. Jadi salah satunya rekomendasi Pak Sugeng ya. Oh, Pak Sugeng yang merekomendasi. Ya. Itu kalau mendapatkan itu berdasarkan rekomendasi. Rekomendasi, informasi dari orang-orang yang memang sudah. Tapi kalau memutuskan, kalau yang tingkat menengah ke atas saya sendiri, Pak. Diputuskan sendiri. Oke. Yang menarik juga adalah Cilebut. Karena kalau ingat Pak Mateta ingat Cilebut itu. Longsor. Berita di koran itu berapa bulan waktu itu ya? Bulanan lah, tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Bisa, Pak. Pada waktu itu informasinya, katanya menurut para ahli. Tapi Anda bisa selesaikan dengan cepat. Itu double track ya, Pak ya? Ya. Track pertama itu 8 hari sudah jalan. 8 hari sudah jalan. Ya. Longsor berapa meter itu? Itu tidak terlalu dalam, Pak. Mungkin kira-kira 30 meter, Pak. Ya, tidak terlalu dalam 30 meter ya. Ya, oke. Lebarnya kira-kira mungkin antara 7 sampai 10 meter. 7 sampai 10 meter. Panjangnya kira-kira mungkin bisa 150 meter. Panjang 150 meter. Dan Anda selesaikan 8 hari. Kalau trek yang satunya, Pak. Trek satu ya. Kalau yang trek yang sampai sampai jatuh ke bawah. Oh, yang jatuh ke bawah. Itu diselesaikan dalam jangka waktu hampir
23 hari ya, 22 hari, 21 hari. Jadi total ini berjalan kembali itu 3 minggu lah Pak. Ya 22-23 hari lah total. 22-23 hari. Dan pada ilmuwan pada waktu itu menyebutkan berapa lama minimal bisa diserahkan? Kami di lapangan, tim jalan jembatan kami itu berkonsultasi dengan ahli-ahli geoteknik, dan sampai dipasang inclinometer segala macam, dibantu ahli-ahli dari LIPI, dan namun kami sudah bilang ini harus dikerjakan secepat mungkin, gitu. Itu jadinya itu Pak. Ya, saya ingat pada waktu itu disebutkan di media massa para ahli mengatakan 3 bulan. Paling cepat, tapi Anda bisa selesaikan cepat. Dan saya mendengar kabar juga Anda sendiri yang jadi mandornya di lapangan. Ya, kadang-kadang saya jadi mandor, Pak. Kadang-kadang jadi mandor di lapangan. Jadi seperti itu ya, kita harus turun ke lapangan. Bukan itu micromanaging? Kalau zaman sekarang saya kira manage itu harus bisa makro dan harus bisa mikro at the same time. Dan mikro at the same time. Betul. Nah, ini saya kira pembelajaran yang penting. Karena kita, Intan, karena dalam manajemen kita sebutkan seorang pemimpin jangan memanage terlalu detail katanya, ya. Itu disebut micromanaging, micromanagement. Ya, to details nanti kita tidak urus yang besar-besar. Kayaknya begitu. Tapi sekarang kita mendengarkan sesuatu untuk perubahan.